Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 68 sesi Jumat 2 akan mempresentasikan tentang modul 4 yaitu hosting dan aplikasi Android. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Aldino Wibsono, NPM 1971, dan rekan saya. Nama saya Fadilah Titia, NPM 1973. Berikutnya langsung saja ke pemaparan tentang laporan resmi modul 4. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini latar belakang yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal. Sedangkan dalam arti luas, sistem informasi manajemen diartikan sebagai sistem informasi yang sering digunakan menurut kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, dan teknologi. Pada intinya, sistem informasi manajemen dalam bisnis atau perusahaan bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, hingga menganalisa informasi dan kemudian disebarkan untuk tujuan yang spesifik. Manajemen sistem informasi berguna sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi dalam menggambarkan sistem dalam menyelesaikan suatu masalah, kemungkinan sistem untuk masalah satu berbeda dengan sistem untuk masalah yang lain. Kemudian hosting adalah suatu hal yang sangat berperan dalam sebuah website dan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pada website atau web, sebagai pusat data email, sebagai file transfer, tempat kontrol di sebuah situs web. Hosting juga disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website di tempat terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengkompilasi kode Anda bersama data dan file resource menjadi sebuah APK. Pada modul ini dijelaskan penggunaan hosting dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla. Selain itu juga dijelaskan bagaimana cara membuat web online serta aplikasi Android sederhana. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana cara membuat hosting dan aplikasi Android untuk sistem informasi persewaan alat berat. Lalu rumusnya masalah pada praktikum ini adalah bagaimana membuat sistem informasi berbasis web menggunakan hosting dan aplikasi Android tentang sistem informasi persewaan alat berat. Kemudian tujuan praktikum dari modul ini yaitu pertama, untuk lebih memahami tentang hosting dan aplikasi Android. Kedua, agar dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana menggunakan FileZilla. Tiga, agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan web online dan aplikasi Android sederhana. Dan keempat, agar dapat mengembangkan aplikasi Android sederhana dengan menggunakan FileZilla. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, ada pengertian website, hosting, dan domain. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang membuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten, gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Lanjut ke bawah. Nah, berikut ini merupakan beberapa fungsi yang dikategorikan sesuai dengan tujuan bisnis. Lanjut yang pertama, ada sarana informasi. Pertama, fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan Anda. Yang kedua, sebagai blog. Apakah Anda pernah membaca atau membuka sebuah situs yang menampilkan halaman isi artikel atau bahan bacaan? Jika pernah, maka itulah yang disebut blog. Orang yang sering membuat blog disebut dengan blogger. Jadi, fungsi website yang kedua ini untuk membuat blog, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan traffic pengunjung. Ketiga, yaitu sebagai sarana transaksi jual beli toko online atau e-commerce.
Fungsi terakhir sebagai media untuk menampung proses transaksi jual beli online atau sering disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website, e-commerce mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk, barang, atau jasa melalui website yang telah disediakan. Kemudian ada 3 jenis website berdasarkan pengembangannya. Yang pertama adalah website statis, merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Kedua adalah website dinamis, yaitu website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Ketiga, website interaktif, yaitu website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Lalu ada cara untuk membuat website. Yang pertama yaitu memilih CMS atau platform yang tepat. Yang kedua, menentukan nama domain dan hosting terpercaya. Ketiga, melakukan proses instalasi dan konfigurasi website. Lalu kemudian ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan ketika membuat atau mempunyai sebuah website sendiri. Yang pertama, untuk membangun personal branding. Kedua, untuk memperkenalkan produk atau jasa. Ketiga, sebagai wadah untuk membagikan sumber informasi. Dan yang keempat, yaitu mendapatkan traffic dan menghasilkan uang. Kemudian hosting. Di sini hosting merupakan layanan yang menyediakan tempat untuk menjalankan aplikasi atau penyimpanan data di lokasi terpusat atau server yang bisa diakses dengan koneksi internet. Hosting banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari penyimpanan serta aplikasi, website, file transfer pada FTP, pusat data email, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa hosting dibangun dalam kapasitas yang besar di atas komputer atau server yang handal. Server tersebut didukung dengan sistem pendingin sehingga bisa bekerja selama 24 jam terus-menerus. Tak hanya itu, server hosting juga didukung jaringan internet dengan kecepatan tinggi. Sederhananya, hosting adalah tempat yang dimanfaatkan untuk menampung atau menyimpan semua data yang dibutuhkan dalam mengelola dan membangun sebuah blog atau website. Kemudian lanjut ke bawah. Hosting sendiri itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada shared hosting, yaitu jenis hosting yang berbayar. Kemudian virtual private server atau VPS. VPS itu sebenarnya hampir sama dengan jenis shared hosting, hanya saja sumber daya yang digunakan lebih tinggi kualitasnya. Yang ketiga ada cloud hosting. Cloud hosting ini memiliki banyak server. Masing-masing servernya didesain untuk bisa berinteraksi dan terhubung satu sama lain agar performa situs web tetap terjaga. Yang keempat ada dedicated server. Dedicated hosting memiliki konsep yang hampir sama dengan konsep shared hosting, di mana hanya ada satu server saja yang digunakan. Namun dedicated server memungkinkan untuk satu website memakai satu server. Lalu kelima ada colocation server. Pada dasarnya colocation server mirip dengan dedicated server. Perbedaannya terletak pada kepemilikan dan penempatan server. Lalu domain. Domain adalah sebuah identifikasi alamat dalam sebuah jaringan, khususnya dalam alamat website, untuk mengganti nama dari alamat IP menjadi kata-kata yang mudah dihafal. Keunikan dari sebuah domain ini terletak pada tiap ekstensi yang digunakan. Di Indonesia sendiri ada 2 kelompok ekstensi yang digunakan, yaitu top level domain atau TLD dan country coded top level domain atau CCTLD. Pengertian domain menurut premis penerapan EU domain name atau EU domena, bahwa sistem nama domain atau DNS sesungguhnya adalah sistem global atau global addressing system yang membuat bisanya penerjemahan alat internet protokol atau IP yang tersusun atas angka menjadi nama atau nama domain dan sebagainya. Lalu nama domain terdiri dari 2 elemen utama, contohnya facebook.com membuat nama website atau Facebook dan ekstensi.com. Pada saat perusahaan atau orang pribadi membeli nama ini, mereka bisa menentukan server mana yang menjadi tujuan pengarahannya. Kemudian lanjut ke berikutnya,
bawah. Berikut beberapa tipe domain yang paling banyak digunakan. Yang pertama TTLD atau top level domain. Seperti namanya, tipe ini merupakan top level tingkat atas dalam sistemnya di internet. Yang kedua ada CCTLD atau country code top level domain. CCTLD hanya menggunakan dua huruf berdasarkan kode negara internasional, misalnya .US untuk United States dan .JP untuk Jepang. Ketiga ada GTLD atau generic top level domain. Pada dasarnya GTLD adalah TLD yang tidak menggunakan kode negara. Sebagian besar GTLD memiliki penggunaan tertentu, misalnya .edu untuk website institusi pendidikan atau edukasi. Kemudian variasi nama lain yang bisa digunakan. Yang pertama ada second level domain. Kemudian yang kedua ada subdomain, dan yang ketiga ada domain gratis. Lalu selanjutnya ada pengertian dari aplikasi Android. Android dari Google Inc., sistem operasi yang berbasis Linux dan banyak digunakan oleh para pembuat atau pabrikan telepon genggam sekarang ini seperti Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson, LG, Huawei, dan lain-lain. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh, seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Nah, Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka, dan Google merilis kodenya di bawah lisensi AKC. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Selain itu, Android memiliki sejumlah besar komunitas pengembang aplikasi atau apps yang memperluas fungsionalitas perangkat, umumnya ditulis dalam versi kustomisasi bahasa pemrograman Java. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Antarmuka pengguna pada Android didasarkan pada manipulasi langsung, menggunakan masukan sentuh yang berupa dengan tindakan di dunia nyata, misalnya menggesek atau swiping, mengetuk atau tapping, dan mencubit atau pinching untuk memanipulasi objek di layar. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, perangkat Android memiliki beberapa fitur perangkat keras di dalamnya. Inilah yang dapat dimanfaatkan pengembang dalam membangun aplikasi. Di antaranya adalah touchscreen, kemudian GPS, accelerometer, SD card, dan lain sebagainya. Kemudian Android memiliki banyak fitur perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pengembang dalam mengembangkan aplikasi, yaitu ada pertama internet, kedua ada audio dan video format, ketiga kontak, dan yang keempat security. Aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti TDA, telepon seluler atau handphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile, maka dapat dengan mudah melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari hiburan, berjualan, belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian juga sudah banyak yang menggunakan aplikasi mobile, baik itu untuk hiburan, mempermudah dalam layanan komunikasi data, maupun sebagai pengendali alat kamera DSLR. Aplikasi mobile dibangun dengan beberapa bahasa pemrograman mobile. Adapun contoh dari mobile programming untuk ponsel diantaranya adalah JavaFX Mobile, C2ME, C++, CNET, dan Flashlight. Kemudian lanjut. Nah, berikut merupakan beberapa tools
yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android, baik dari segi natif, hybrid, dan web. Di sini ada tool dari aplikasi natif, ada Android Studio, kemudian Android NTK, Eclipse, Visual Studio Code, Long Range, App Inventor, dan Buddy. Kemudian ada tool pada aplikasi hybrid. Yang pertama ada React Native, kedua ada Ionic Framework, ketiga Xamarin, keempat Apache Cordova, kelima PhoneGap, 6 Accelerator, 7 Flutter, 8 NativeScript. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan. Nah, yang pertama itu aktifkan Apache dan MySQL di SAM. Yang kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost lalu di backup dengan klik export lalu go. Yang keempat, buka halaman web hosting pada ultimatefreehost.in lalu pilih login, now registration, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting, lalu buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan lalu klik link tersebut. Buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan lalu klik cPanel URL. Isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email lalu klik login. Klik MySQL database, buat nama database, lalu klik admin, lalu import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste SQL, atau drag drop. Lalu buka FileZilla, lalu masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username dan password, lalu klik quick connect, lalu OK. Lalu kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Lalu edit koneksi, lalu klik save. Buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Lalu untuk membuat aplikasi Android, buka aplikasi appgeyser.com, lalu klik create app, lalu klik website, copy paste website URL yang telah dibuat tadi, lalu klik save, lalu next. Buat nama aplikasi, lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Ya, baik, di sini saya akan mensimulasikan aplikasi Android yang telah dibuat. Nah, di sini sudah muncul di layar HP saya. Aplikasinya bernama SEO Alphabet. Mari kita buka. Nah, ini akan kita miringkan dulu agar lebih enak. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Android sewaan alat berat. Kalau kita bisa klik help, nanti akan memunculkan ini. Klik about, nanti memunculkan tentang PD Dealmu. Lalu kita coba login. Di sini untuk login kita menggunakan admin, ya, kata admin. Kita coba ambil untuk passwordnya. Nah, kita login. Nah, apabila kita passwordnya sudah betul, akan langsung ke halaman berikutnya. Di halaman ini terdapat dua fitur, yaitu input dan data-data. Pada fitur input,
Di sini kita bisa menginput penyewa, admin, paket alat berat, kwitansi, dan pembayaran. Pada data-data, kita bisa melihat rekapan data dari penyewa, admin, paket alat berat, kwitansi, dan pembayaran. Nah, ini apabila gagal login akan muncul tampilan seperti ini. Apabila gagal login, maka akan muncul mohon maaf username atau password Anda salah, silahkan input ulang username dan password. Sini kita masukkan lagi. Ya baik, di sini pada tampilan input admin seperti ini. Ini tampilan input penyewa. Ini tampilan input paket alat berat. Ini tampilan info kwitansi. Lalu ini input pembayaran. Lalu kita akan coba menampilkan rekap data-data. Nah, ini rekap data penyewa. Nah, ini pada saat di rekap data ini kita bisa input lagi untuk menginput data penyewa. Kalau ini rekap data admin. Lalu ini rekap data paket alat berat. Lalu ini rekap data kwitansi. Maaf, saya salah pencet. Lalu ini rekap data pembayaran. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan untuk menginput data admin. Bisa klik admin. Nah, kita isi ID admin, lalu isi nama admin, setelah selesai inputnya kita klik selesai. Nah, nanti akan otomatis langsung ke tampilan rekapan data admin. Nah, apabila kita ingin menginput lagi, kita tinggal mencet input lagi. Setelah itu, apabila ingin logout, kita akan tinggal mencet logout. Nah, kan ada kata terima kasih telah menggunakan layanan kami. Klik logout lagi. Berikutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, web hosting adalah salah satu syarat mutlak agar website bisa online dan dapat diakses internet dari seluruh dunia. Macam-macam web hosting berdasarkan layanan yang diberikan. Web hosting dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu shared hosting, VPS hosting, dedicated server hosting, cloud hosting, dan reseller hosting. Sedangkan aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Ada jutaan aplikasi di App Store dan toko aplikasi Android yang menawarkan layanan aplikasi. Kedua, dengan melakukan langkah-langkah pembuatan website dan aplikasi Android pada bab 3, mulai dari membuka software XAMPP dan mengaktifkan Apache dan MySQL, lalu buka halaman web hosting pada http
http://www.ultimatefreehost.in/ sampai dengan buat nama aplikasi, lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya dengan menggunakan FileZilla. Dapat hasil website dan aplikasi Android Sistem Informasi Persewaan Alat Berat PT Tilly. Ketiga, dengan adanya website dan aplikasi ini membuat kegiatan transaksi persewaan alat berat semakin mudah. Website dan aplikasi ini memberikan kemudahan untuk mendata penyewa, membuat kwitansi, dan melakukan rekapan hasil transaksi yang telah dilakukan. Keempat, untuk mengembangkan web maupun aplikasi Android, praktikan dapat menggunakan Adobe Driver. Praktikan dapat mengembangkan website dengan langkah-langkah di modul sebelumnya. Praktikan dapat mengembangkan tampilan web maupun menambah halaman web sesuai yang diperlukan. Setelah tampilan web atau tambahan halaman web sudah jadi, praktikan dapat mengupload filenya melalui FileZilla. Setelah semua file terupload, otomatis tampilan web akan berubah. Untuk menjadikan web menjadi aplikasi Android, praktikan dapat melakukan langkah-langkah yang sama seperti di atas. Demikian saran. Adapun saran yang diberikan untuk paparan modul 4 ini adalah: pertama, sebaiknya materi yang ada di dalam modul ditambahi lagi agar praktikan dapat mengerti dan memahami dengan jelas isi setiap modul. 2. Sebaiknya pada modul diberikan tambahan gambar pada setiap langkah-langkah secara detail agar praktikan lebih mudah dalam mengerjakan. 3. Sebaiknya pihak laboratorium memberitahu terlebih dahulu versi setiap software yang dipakai untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahan atau error pada pengerjaan praktikan dikarenakan software yang tidak mendukung. Sekian presentasi dari kami mengenai modul 4, yaitu hosting dan aplikasi Android. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.